Halo, selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Tetapi seperti biasa, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan lagi, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kami, yang menerangi setiap jalan-jalan kami. Berkati kami dan urapilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sudah siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Hari ini kita kembali belajar tentang kesetiaan Rut. Kita akan melanjutkan kisah Rut yang minggu lalu kita sudah dengarkan. Kita ambil dari kitab Rut pasal yang kedua sampai pasal yang keempat. Pembacaan kita hanya 2 ayat saja adik-adik, yaitu pada pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu, bapamu, dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Jadi adik-adik, sekarang Rut sudah ada di Bethlehem, di kampung halaman ibu mertuanya Naomi. Di tempat yang baru ini, sekalipun Rut menjadi orang asing, Rut harus cepat beradaptasi dengan warga sekitar, karena Rut harus cepat-cepat mencari pekerjaan, karena sekarang Rutlah yang menjadi penanggung buat Naomi. Rut yang masih muda harus bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan mereka berdua. Nah, kebetulan nih adik-adik, di Bethlehem sedang musim menuai gandum dan jelai. Jadi Rut bisa mencari pekerjaan di sana. Dan Rut mulai bekerja di ladang untuk memungut jelai. Dan di ladang seorang yang bernama Boas. Dan ternyata Boas ini adalah sanak saudara kaum keluarga Elimelek, suami dari Naomi, ibu mertua Rut. Rut bekerja dengan semangat. Ia bekerja untuk mengumpulkan berkas-berkas jelai itu. Datanglah Boas dari kota. Ia bertanya kepada pekerja-pekerjanya, dari mana Rut berasal. Pekerjanya itu menjelaskan bahwa Rut adalah anak menantu Naomi, perempuan Moab, yang baru saja pulang bersama Naomi. Boas adalah orang yang baik. Ia membiarkan Rut bekerja di ladangnya. Bahkan ia menyuruh Rut untuk tetap bekerja di ladangnya, tidak perlu pindah ke ladang orang lain. Boas juga melindungi Rut agar tidak diganggu atau disusahi oleh pekerja laki-lakinya. Ia menempatkan Rut di belakang pekerja-pekerja perempuannya. Rut juga mendapat belas kasihan daripada Boas. Ia boleh minum dari air yang disediakan untuk pekerja-pekerja Boas dan makan roti. Bahkan roti pemberian Boas itu sangat banyak karena Rut tidak mampu menghabiskannya. Rut menyimpan lebihnya itu untuk mertuanya yang ada di rumah. Dan hari ini Rut selesai bekerja. Ia kembali pulang ke rumah mertuanya. Dan ketika mertuanya melihat apa yang dia bawa, maka mertuanya itu bertanya, "Kepada siapa Rut bekerja pada hari ini?" Dan Rut menjawab ibu mertuanya itu. Ia berkata bahwa hari ini ia bekerja di ladang orang yang bernama Boas.
Orang itu sangat kaya, bahkan sangat murah hati. Mendengar nama Boas, hati Naomi sangat bersuka cita karena ternyata Boas adalah kaum keluarga sanak saudara Elimelek, suaminya yang dahulu telah meninggal. Ruth tetap bekerja di ladang Boas dan tetap bekerja di dekat para pekerja-pekerja perempuan Boas untuk memungut jelai sampai musim memungut jelai itu berakhir. Dan Naomi menginginkan Ruth menikah lagi, dan lagi pula Ruth masih sangat muda. Naomi ingin Ruth hidup berbahagia dan memiliki keluarga lagi. Naomi mengatakan bahwa Boas adalah orang yang pantas untuk menebus dan menanggung Ruth dan Naomi sesuai adat orang Israel, karena Boas adalah kerabat dekat Elimelek suami Naomi yang sudah mati. Begitulah kata Naomi, apa yang harus Ruth berbuat agar Boas mau menjadi penanggung atau penebus bagi Ruth dan Naomi. Ruth harus mandi, harus berurap, harus pakai pakaian bagus, dan pergi ke pengirikan untuk bertemu dengan Boas. Dan Ruth melakukan semuanya itu sesuai arahan dari ibu mertuanya. Dan maksud hati Naomi yang baik itu diterima oleh Boas. Tetapi ternyata Boas tahu bahwa masih ada satu kerabat mereka lagi yang lebih pantas untuk menebus Ruth dan Naomi daripada Boas sendiri. Jadi Boas mengurus segala sesuatunya. Boas bertemu langsung dengan kerabat Elimelek yang lain itu dan menyampaikan maksud kedatangannya mengenai Naomi, Elimelek, Mahlon, dan Klion, karena Naomi hendak menjual tanah milik keluarganya. Awalnya kerabat Elimelek yang lain itu setuju untuk membeli, tetapi ketika Boas berkata bahwa dengan membeli tanah milik Elimelek maka ia akan mendapatkan Ruth untuk menjadi istrinya, dia tidak setuju karena menurutnya hal itu merusak milik pusakanya sendiri. Maka kerabat Elimelek yang lain itu meminta Boas yang membeli semua yang menjadi milik Elimelek, Mahlon, dan Klion dan menebus Ruth dan Naomi. Nah, adik-adik, Ruth akhirnya menjadi istri Boas. Mereka menjadi keluarga yang berbahagia. Naomi juga sangat berbahagia karena Ruth sedang memiliki keluarga. Bahkan kebahagiaan Naomi bertambah ketika Ruth mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika anak Ruth lahir, semua perempuan di lingkungan Ruth tinggal menyambut anak Ruth dengan penuh sukacita. Mereka menyebut bahwa Naomi sangat beruntung memiliki menantu seperti Ruth, karena Ruth sangat mengasihi Naomi, ibu mertuanya. Dikatakan bahwa Naomi beruntung memiliki menantu seperti Ruth, melebihi 7 anak laki-laki. Anak Boas dan Naomi diberi nama Obed, dan yang mengasuhnya adalah Naomi, neneknya sendiri. Dan tahukah adik-adik bahwa ternyata Obed adalah kakek dari Raja Israel yang terkenal, yaitu Raja Daud, dan nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah kisah kesetiaan Ruth bagian yang kedua ini, adik-adik. Bagaimana Ruth setia mengasihi Naomi dan sangat menghormatinya, serta patuh mendengarkan nasihat dan arahan Naomi, ibu mertuanya itu. Dan kesetiaan Ruth berbuah manis. Ruth memiliki keluarga yang bahagia, dikaruniai anak, dan hidupnya diberkati. Itulah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah kami dengar baru saja. Kesetiaan Ruth pada Naomi membuatnya diberkati oleh Tuhan. Ajar kami seperti Ruth, setia pada perkara-perkara kecil. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih adik-adik telah mendukung channel YouTube ini.
Bagi teman-teman yang lain yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.